Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Prawirasita sebagai moderator dari kelompok 2 mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok 2 tentang etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Christine Handayani, Anggi Novita, Amelia Nurjana, Alvin Chandra, Reza Makarim, Kalis Lumungga, dan saya sendiri. Selanjutnya, silahkan kepada teman-teman penyaji untuk memulai menyampaikan materi. Pengertian etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi adalah informasi yang akan membantu pihak internal dan eksternal untuk membuat keputusan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi. Tanggung jawab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan keuangan yang pertama menyusun laporan dari perusahaan secara integral, dan yang kedua membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan IAI. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen yaitu perencanaan, pengevaluasian, pengendalian, menjamin pertanggungjawaban sumber, dan yang terakhir pelaporan eksternal. Perilaku akuntan manajemen. Yang pertama, kompetensi. Auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Di antaranya menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum, dan menyediakan laporan yang lengkap dan transparan. Kerahasiaan. Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Di antaranya meliputi menahan diri supaya tidak mengungkapkan informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan atau subordinat dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh. Ketiga, kejujuran. Auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Meliputi menghindari konflik kepentingan yang bersifat yang tersirat maupun tersurat, menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah, bantuan, atau keramahan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasikan informasi yang baik maupun tidak baik, menghindari diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi. Dan yang terakhir, objektivitas akuntan manajemen. Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan, dan terpengaruh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan. Whistleblowing, tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing dibagi menjadi dua, yaitu 1. Whistleblowing internal, 2. Whistleblowing eksternal. Yang pertama, kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. Yang kedua, membocorkan kecurangan perusahaan kepada
pihak eksternal seperti masyarakat. Creative accounting. Semua proses di mana beberapa menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi atau termasuk di dalamnya standar dan teknik, dan juga menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Watt dan Zimmerman menjelaskan bahwa manajer dalam bereaksi terhadap laporan keuangan digolongkan menjadi 3 buah, yaitu yang pertama, perilaku dari seorang manajer seringkali dipengaruhi dengan pola bonus atas laba yang dihasilkan. Kedua, sebuah praktek akuntansi mengenai bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Yang terakhir, sebuah tindakan yang bertujuan untuk menampilkan laba perusahaan lebih rendah lewat proses akuntansi. Fraud accounting merupakan suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ada 4 kategori kecurangan. Yang pertama berdasarkan pencatatan, yang kedua berdasarkan frekuensi, yang ketiga berdasarkan konspirasi, yang keempat berdasarkan keunikan. Pencegahan kecurangan yang terjadi di fraud accounting. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. 3, meningkatkan kultur organisasi. Keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Kelima, menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas. Keenam, mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cutinya. Yang ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Yang kedelapan, membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam keuangan maupun non-keuangan dan hal-hal lain yang dapat mencegah munculnya kecurangan. Contoh kasus kredit macet BRI Cabang Jambi tahun 2010. Seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia. Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis di bidang otomotif tersebut. Ada 4 aktivitas data pada laporan keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam laporan oleh akuntan publik sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan ditemukan dengan dugaan korupsinya. Kasus kredit macet itu terungkap setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Zain Muhammad sebagai pemilik Raden Motor. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, saya selaku moderator dari kelompok 2, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.